Shalom Sobat Rema Kehidupan dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas atau berbicara tentang apa sih pengertian mengandalkan Tuhan. Sebuah kalimat atau kata yang sering kita dengar, mengandalkan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu ada saatnya di mana kita merasa hidup ini berat dan penuh tekanan. Dan hal ini semakin terasa di hari-hari sekarang ini, di masa pandemi seperti sekarang ini. Masalah seseorang dengan orang yang lain tentu berbeda-beda. Namun, tahukah kita bahwa kita akan mencapai satu titik yang sama di mana tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Ketika tekanan begitu menekan, beban berat kehidupan menindih, pada saat seperti itulah orang akan mulai mencari Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Ketika jalan terasa buntu, barulah orang teringat akan Tuhan dan meminta pertolongan. Lalu, apakah sikap seperti ini yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau di musim kering, bahkan tetap bisa menghasilkan buah di masa tahun kering tersebut. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Ketika kita membaca ayat tersebut, seringkali yang diingat kita adalah tentang berkatnya. Betul atau betul? Di mana orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Hal tersebut memang tidak salah, karena firman Tuhan memang berkata demikian. Namun yang seringkali keliru adalah pemahaman atau pengertian mengenai mengandalkan Tuhan itu sendiri. Orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan adalah sikap ketika mengalami kesulitan hidup yang sudah tidak bisa kita atasi sendiri, barulah kita datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Namun, pengertian mengandalkan Tuhan tidaklah demikian. Nah, di dalam memahami pengertian akan mengandalkan Tuhan itu, kita perlu membandingkan dengan Yeremia 17 ayat 7-8 dalam versi terjemahan bahasa Inggris. Dan di sini saya ambil New English Translation ya. Jadi di situ diibaratkan bahwa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka di situ dikatakan berkatku ada atas orang-orang yang percaya kepadaku, yang menaruh kepercayaannya kepadaku. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air yang akarnya menjalar ke air. Tidak ada yang perlu ditakuti ketika panas datang. Daunnya selalu hijau, tidak perlu khawatir di tahun kekeringan. Itu tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, itu kira-kira terjemahan dari bahasa Inggrisnya. Nah, dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa mengandalkan Tuhan itu diartikan sebagai percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, serta berakar di dalam Tuhan. Jadi pengertian mengandalkan Tuhan yang pertama adalah mengandalkan Tuhan berarti percaya dan mempercayakan. Sekali lagi, mengandalkan Tuhan berarti percaya dan mempercayakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan tadi itu diterjemahkan sebagai orang-orang yang percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan.
Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa ternyata pengertian mengandalkan Tuhan bukan hanya ketika kita terjepit kemudian mencari Tuhan. Namun, mengandalkan Tuhan adalah bagaimana dalam seluruh kehidupan kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Lalu apa bedanya percaya dan mempercayakan? Percaya adalah sikap hati kita yang yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Sedangkan mempercayakan adalah tindakan kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena kita percaya kepadanya. Analoginya sederhananya seperti ini. Misalkan saja ketika kita akan membuat KTP atau akta lahir atau surat-surat yang lain, kita percaya bahwa perangkat desa seperti mungkin ketua RT atau kader di desa dapat membantu kita mengurusnya karena itu memang bagian pekerjaan mereka. Kita tahu mereka punya kemampuan itu. Tetapi kita bisa saja tidak mempercayakan hal tersebut kepada mereka. Kita bisa saja mengurus sendiri ke dinas kependudukan. Di sini kita lihat, sekalipun kita percaya, namun kita dapat memilih mau mempercayakan atau tidak. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai manusia, tentu kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan sanggup menolong kita menghadapi persoalan kehidupan. Tetapi belum tentu kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bisa jadi kita memilih untuk menghadapinya sendiri. Baru setelah jalan buntu dan kita tak berdaya, kita mulai mencari Tuhan dan mencari pertolongan. Oleh sebab itulah mengandalkan Tuhan diartikan bukan hanya sekedar percaya, namun juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam pengertian yang seperti itu? Atau selama ini kita hanya percaya dalam hati namun tidak pernah mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Inilah pengertian mengandalkan Tuhan yang pertama, percaya dan mempercayakan.